Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama 'alal mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nama akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan dari sisi pendalilan tentang wajibnya hijab bagi muslimat di surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Sekarang kita sampai sisi pendalilan yang keempat dari ayat ini. Wa qala asy-syaikh rahimahullahu taala rabi'an, yani inna Allah ta'ala yurakhisu bi ibda'i az-zinati al-batinah litabi'in ghairi ulil irba min ar-rijal. Daripada ayat yang berbunyi awit tabi'ina ghairi ulil irbah min ar-rijal. Di situ bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberi rukhsah untuk menampakkan perhiasan dalam untuk orang-orang yang mengikutinya dari laki-laki yang sudah tua, wahum al-khaddam alladina la syahwata lahum, ini para pembantu laki-laki, pelayan laki-laki yang sudah tidak memiliki syahwat karena tua. Kemudian walid tifli as-saghir alladhi lam yablu asy-syahwat. Pada ayat awit tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa, untuk anak-anak yang masih belum mengerti tentang aurat wanita, maka boleh menampakkan perhiasan batinah, yakni yang dia gunakan untuk berhias untuk mahramnya, boleh menampakkan kepada pelayan laki-laki yang sudah tua, yang sudah tidak ada keinginan lagi untuk menikah. Boleh juga menampakkan pada anak kecil yang belum mengerti aurat wanita, belum ada syahwat. Walam yatlu ala aurat an-nisa. Fadalla hada ala amrayn. Maka pengecualian ini, jadi boleh menampakkan perhiasan dalam untuk pelayan yang kakek-kakek dan anak kecil, ini menunjukkan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, inna ibda'az zinati al-batina la yahillu li ahadin minal ajanib illa li hadain as-sinfain, bahwa menampakkan perhiasan dalam yang harus ditutup seperti wajah, telapak tangan, lengannya, betisnya, dan pakaian hiasannya yang boleh ditunjukkan kepada mahramnya. Berarti pengecualian dua orang tadi itu tidak halal untuk seorang pun dari laki-laki asing kecuali dua jenis tadi itu, dua orang tadi itu. Artinya selain dua orang tadi itu, maka semua harus ditutup. Selain dua orang tadi itu, pelayan yang sudah kakek-kakek atau anak kecil yang belum mengerti aurat, boleh menampakkan perhiasan yang harus ditutup atau perhiasan yang boleh ditampakkan untuk mahramnya,
ditampakkan untuk mereka boleh. Berarti karena pengecualiannya cuma 2 orang ini, maka selain ini nggak boleh. Selain 2 orang ini maka harus ditutup semua perhiasannya. Insya Allah sudah jelas dari sisi pendalilan pertama ini. Nah, yang Allah Ta'ala izinkan menampakkan hiasan, wajah, telapak tangan, pakaian hias, kalung, dan semisalnya yang nampak di bagian yang dibolehkan untuk mahram, itu diizinkan untuk 2 orang ini. Maka itu mafhumnya selain 2 orang ini nggak boleh hukumnya. Kembali ke hukum asal perintah, yakni ditutup, harus berhijab gitu. Yang kedua, atsani, sisi pendalilannya, anna illatal hukmi wa madarahu. Tentunya alasan hukum seperti ini, kenapa hanya dikecualikan 2 orang ini, kenapa nggak boleh untuk yang lain? Dasar hukumnya tentunya ala khaufil fitnati bil mar'ah. Dikhawatir akan terfitnah dengan wanita, wa ta'alluqi biha, dan akhirnya jadi senang sama dia. Karena terlihat perhiasan-perhiasan yang harusnya ditutup. Kalau orang lain boleh melihat zinah batinah yang diizinkan untuk mahramnya, boleh dilihat umum, dilihat oleh laki-laki umum. Ini tentunya khawatir terjadi fitnah. Kenapa boleh untuk kakek-kakek dan anak kecil tadi itu? Karena tidak dikhawatirkan fitnah. Karena nggak ngerti, yang kecil nggak ngerti, yang gede sudah nggak punya syahwat. Jadi tentunya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Berarti kalau untuk orang lain nggak boleh itu, berarti dikhawatirkan ada fitnah, tertarik kepada wanita yang bukan mahramnya, wa ta'alluq, dan akhirnya jadi tertarik dan senang kepadanya. Wala raiba annal wajha majma'ul husn wa mawdi'ul fitnah, dan tidak diragukan lagi bahwa wajah itu yang menjadi pusat keindahan dari wanita itu dan menjadi tempat fitnah bagi laki-laki. Ya. Jadi itu bukan satu yang diragukan bahwa laki-laki itu terfitnahnya itu dengan wajah wanita. Karena itulah pusat istilah kecantikan itu di situ, di wajahnya. Fayakunu satruhu wajiban, maka itu karena itu tempatnya fitnah, maka wajib ditutup. Lialla yuftatana bihi ulul irbah minar rijal, agar laki-laki yang masih memiliki syahwat tidak terfitnah dengan wajahnya. Berarti Anda yang masih membuka wajahnya di depan umum, berarti disebut fatinah, perempuan pembuat fitnah. Karena wajah Anda itu yang menyebabkan fitnah syahwat bagi laki-laki. Tentunya ini julukan yang buruk. Memang demikian. Wajah Anda itulah yang menjadi sumber fitnah syahwat bagi laki-laki yang tidak halal buat Anda. Maka itu hanya dibolehkan untuk suami dan mahram tertentu. Baik, sekarang yang kelima, masih di sisi pendalilan surah An-Nur tentang kalimat wala yadribna bi arjulihinna, janganlah kalian menghentakkan kaki-kakinya, liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan kaki. Qalahu ta'ala wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, yakni la tadribil mar'atu birijliha, janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya, fayu'lam ma tukhfihi minal khalakhil, yang akhirnya diketahui apa yang tersembunyi dari gelang kakinya. Ini kebiasaan wanita
kesukaan memakai perhiasan kaki, gelang kaki. Ya, namanya gelang kaki terbuat dari ini kan biasanya ada bunyinya, terdengar sayup-sayup, terdengar bunyi dari gelang kaki. Ini ma'ruf insyaallah. Wa nahwiha mimma tatahalla bihi lirrajul, dan semisal itu tentunya yang dia gunakan berhias untuk laki-laki. Fa idza kanat al-mar'atu manhiyatan 'anid darbil arjul khaufan min iftitan ar-rajul bima yasma'u min sautil khalkhaliha wa nahwihi. Kalau wanita itu dilarang untuk menghentakkan kakinya, khawatir laki-laki akan terfitnah dengan suara yang ditimbulkan darinya, dari suara gelang kakinya ataupun semisalnya. Fa kaifa bi kashfil wajhi, bagaimana dengan menyingkap wajahnya? Fa ayyuhuma a'dhamu fitnatan, mana kira-kira yang lebih besar fitnahnya? Ayasma'ar rajulu khalkhalan bi qadami imra'atin, mana kira-kira yang lebih besar fitnahnya? Laki-laki mendengar suara gelangnya, gelang kaki wanita. La yadri mahya wa ma jamaluha, sedangkan laki-laki ini nggak ngerti ini wanita siapa, cantik atau tidak. La yadri asyabatun hiya am ajuz, dia juga nggak tahu ini perempuan masih muda atau sudah nenek-nenek. Wala yadri asyauha hiya am hasna, dia juga tidak tahu perempuan ini termasuk yang cantik atau yang tidak cantik. Ayyuhuma a'dhamu fitnatan hada, mana yang kira-kira lebih besar fitnahnya? Yang itu tadi, ini hanya sekedar mendengar suara gelang kaki padahal nggak ngerti ini perempuan siapa, ya. Atau ayyam dura ila wajhin safirin jamilin mumtali syababan nadharatan wa hasanan wa jamalan wa tajmilan bima yajlibul fitnah wa yad'u ila an-nadhar ilaiha. Mana kira-kira laki-laki yang mudah terfitnah dengar suara gelang kaki yang kayak tadi itu, yang nggak tahu orangnya, bisa tua, bisa muda, bisa jelek, bisa cantik, itu sudah terfitnah dibandingkan dengan melihat wajah yang terbuka. Jamil, dia cantik. Mumtali, dia maksudnya ini padat berisi karena masih muda, gemuk gitu, artinya nggak keriput kulitnya, nggak kurus, nggak kayak nenek-nenek. Namanya masih muda kan, masih pipinya masih utuh gitu ya. Itu mumtali namanya. Tembem apa namanya? Ya begitulah. Syababan, masih muda, nadharatan, masih segar, hasanan, indah, jamalan, wa tajmilan, lebih rias lagi. Bima yajlibul fitnah wa yad'u ila an-nadhar ilaiha, dengan apa yang menimbulkan fitnah dan menyeru untuk ditonton. Mana kira-kira yang lebih terfitnah? Dengar suara kaki, dengar suara gelang kaki, atau lihat wajahnya wanita cantik? Jelas jawabannya. Mudah terfitnah melihat wajahnya wanita muda, cantik. Inna kulla insanin lahu irbatun fin nisa la ya'lamu ayyal fitnatain a'damu wa ahaqqu bis satri wal ikhwa. Tentunya manusia yang masih memiliki syahwat terhadap wanita pasti akan tahu mana yang lebih besar fitnahnya antara dua itu dan lebih berhak untuk ditutup dan disembunyikan. Jawabannya adalah mesti wajah. Ya, laki-laki semuanya normal. Ketika ditanya, kamu kalau sama wanita lebih tergoda dengan suara gelang kaki apa lihat wajahnya? Pasti jawabannya lihat wajahnya. Kenapa enggak gelang kaki? Cuman suara aja kok. Suara gelang kaki nggak tahu juga siapa orangnya. Ya, sudah nenek-nenek atau sudah tua atau masih kecil mungkin. Masih banyak ihtimal membuat dia tidak selera, tidak syahwat. Beda dengan langsung lihat mukanya, langsung bereaksi. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, yang menyebabkan fitnah syahwat itu adalah wajah, maka ya sudah harus ditutup. Ya. Kalau gelang kaki saja nggak boleh ditampakkan atau diperdengarkan,
kalau gelang kaki kalian itu nggak boleh diperdengarkan karena khawatir fitnah, bagaimana syariat ini akan membiarkan boleh membuka wajah yang lebih besar fitnahnya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya. Jadi kalau gelang kaki, suara gelang kaki yang fitnahnya itu bisa ya, bisa enggak, itu saja disuruh jangan diperdengarkan. Apalagi yang jelas-jelas fitnah kok malah disuruh buka atau boleh dibuka, ini nggak mungkin dari syariat kita. Itu hanya dari hawa nafsu sebagian orang yang ingin taladzud dengan wajah wanita yang bukan mahramnya. Alhamdulillah. Baik, itu 5 pendalilan dari surah An-Nur. Sekarang dalil kedua dari surah An-Nur juga ayat 60 ini. Tadi ayat 30 31. Ini An-Nur ayat 30. Dalil kedua tentang wajibnya hijab bagi wanita muslimah. Qauluhu ta'ala wal qawa'idu minan nisa. Dan orang-orang yang sudah tua dari kalangan para wanita, ini maksudnya nenek-nenek, allati la yarjuna nikahan, yang mereka sudah tidak ingin lagi menikah karena tidak punya syahwat, sudah nenek-nenek. Falaisa alaihinna junah, maka tidak mengapa baginya ayyada'na thiyabahun, untuk melepaskan pakaiannya. Ghaira mutabarrijatin, tentunya bukan untuk tabarruj, bukan untuk berhias, bizina, dengan perhiasan dalamnya. Wa yasta'fifna khairun lahun, dan seandainya dia tetap menjaga kehormatan dirinya dengan berhijab, itu jelas lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Ya, waqala rahimahullah wajhu ad-dilalati min hadhihi al-ayat al-karimah anna Allah nafil junah wa huwa al-ithm. Yani Allah Ta'ala menafikan dosa, artinya tidak berdosa. Anil qawaid wa hunna al-ajaiz, yani nenek-nenek allati la yarjuna nikahan, yang sudah tidak ada hasrat untuk menikah karena sudah tidak ada syahwat. Li adamir raghbatir rijal bihin, sudah tidak ada keinginan lagi kepada laki-laki. Likibari sinnihin, karena saking tuanya. Laki-lakinya pun juga sudah hilang selera kalau sama nenek-nenek seperti ini, sudah nggak ada saling ketarikan itu. Dia ke yang lain ke dia pun sudah nggak ada. Karena saking tuanya. Nah, untuk seusia ini, nafallahu junaha an hadhil ajaiz fi wad'i thiyabihin. Allah Ta'ala membolehkan, tidak menganggap berdosa untuk nenek-nenek yang sudah seperti ini untuk melepaskan pakaiannya. Bisyarat, dengan syarat alla yakunul ghardu min dzalika tabarruj bizina. Tentunya dengan syarat bukan maksudnya melepaskan pakaian itu terus dia berhias, pamer-pamer perhiasan. Nah, dari sini kan sudah bisa dipahami. Berarti melepaskan itu bukan melepaskan telanjang, tapi melepaskan pakaian hijabnya yang menutupi pakaian dalamnya yang untuk berhias untuk mahramnya. Ya, wa minal ma'lum bil badahati annahu laysa al muradu bi wad'i thiyab ay yabkiyan 'ariyat. Ya, tentunya dari konteks ayat sudah dimaklumi bahwa maksudnya menanggalkan pakaian itu, melepaskan pakaian itu bukanlah maksudnya melepaskan pakaian terus telanjang gitu, bukan begitu tentunya, karena ada batasan untuk tabarruj, berarti untuk berhias. Ya. Boleh melepaskan pakaian tapi tidak untuk berhias begitu. Berarti kan nggak mungkin telanjang. Berarti yang dimaksud melepaskan pakaian luarnya dan berhias dengan pakaian dalamnya. Ya, jadi boleh bagi nenek-nenek melepaskan pakaian luarnya, menampakkan pakaian dalamnya,
dengan syarat dia tidak boleh berhias dengannya. Niat berhias, mempercantik diri padahal sudah tua. Maksudnya niat berhias, pamer-pamer kepada orang lain, itu nggak boleh tetap. Ya, wa innamal muradu wad'u thiyab allati takunu fawqa ad-dir'. Tapi yang dimaksud melepaskan pakaian itu adalah melepaskan pakaian yang di atas dir'. Dir' itu pakaian rumah. Pakaian rumah itu yang dibolehkan dilihat oleh mahramnya. Jadi mungkin lehernya ke atas, sikunya ke bawah, betis ke bawah, atau mata kaki ke bawah. Itu dir'. Jadi pakaian seperti itu boleh dipakai di tengah mahramnya. Ya. Dan pakaian luar yang boleh dilepas nenek-nenek itu yang di atas itu, berarti abayanya. Gitu. Abayanya itu boleh dilepas dengan pakaian dalam saja. Misalkan pakaian dalam itu jubahnya wanita ya. Kan biasanya kalau wanita sini itu pakai jubah polos itu seukuran leher ke atas, kemudian pergelangan tangan dan mata kaki. Itu dir' maksudnya. Pakaian dir' itu. Kalau di rumah boleh pakai itu di depan mahramnya. Nah, di pakaian di atas itu jilbab namanya. Jilbab itu bisa berbentuk abaya, bisa berbentuk burko, dan semisalnya. Yang dibolehkan nenek-nenek ini melepas itu melepas jilbab. Tapi tetap memakai dir'. Ya, memakai dir'. Artinya boleh nenek-nenek ini memperlihatkan wajah dan telapak tangannya, begitu intinya. Dengan syarat tapi bukan meniat untuk berhias itu, untuk genit lah gitu maksudnya, untuk menarik perhatian. Gitu. Nggak boleh kalau ada niat seperti itu, tetap nggak boleh. Karena syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di aliran darah kita, jadi apapun bisa terfitnah. Apapun bisa dilakukan karena bisikan syaitan. Jadi syariat mencegah segala wasilah menuju fahisyah. Dicegah. Kalau untuk tabarruj nggak boleh. Meskipun menampakkan dira'nya, untuk tabarruj nggak boleh. Tapi seandainya nenek ini ditutup semua, itu jelas lebih baik. Wa yasta'fifna khairun lahun. Kalau dia menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya dengan menutup semua, tetap itu lebih baik daripada seperti itu. Wallahu sami'un alim. Ya. Jadi maksudnya tadi kata Syekh, wa innamal muradu wad'u thiyab allati takunu fawqa ad-dir'. Jadi yang dimaksud pakaian itu yang dilepas itu pakaian yang di atas dir' wa nahwihi. Mimma la yasturu ma yadhharu ghaliban. Dari apa yang tidak tertutupi, apa yang biasa nampak, seperti kalwajihi wal kaffain, seperti wajah dan telapak tangan, itu masih kelihatan kalau pakai dir'. Fathiyabul madhkurah al-murakhas li hadhihi al-ajais fi wad'iha ya thiyabus sabighah. Dan pakaian yang disebutkan yang dirukhsahkan untuk nenek-nenek ini dilepaskan boleh adalah thiyab as-sabighah, pakaian yang lebar. Allati tasturu jami'al badan, yang dia menutupi seluruh badannya, alias jilbab. Itu yang boleh dilepas. Wa takhsisul hukmi bihaula'il ajais, dan pengkhususan hukum untuk nenek-nenek ini dalilun ala anna syawaba allati yarjuna nikah yukhalifnahunna fil hukum. Tentunya dalil bahwa untuk gadis-gadis, wanita-wanita muda yang masih ada keinginan untuk menikah, maka berbeda hukumnya dengan nenek-nenek ini. Nggak sama. Yang dibolehkan hanya nenek-nenek yang sudah tidak ada keinginan nikah. Berarti untuk wanita yang masih ada keinginan untuk menikah, beda hukumnya dengan hukum nenek-nenek ini yang dikecualikan. Jadi tetap harus ditutup. Karena majma'ul fitnah, ya, pusat fitnah,
tempat kecantikan. Walau kana al-hukmu syamilan li jamil jami', kalau seandainya hukumnya itu mencakup seluruhnya, baik gadis maupun nenek-nenek, fi jawazi wad'i thiyab wa lubsi dir'an wa nahwihi, dalam boleh melepaskan pakaian dan hanya menggunakan dirak dan semisalnya, maka lam yakun li takhsisil qawaid faidah, maka itu enggak ada faedahnya mengkhususkan untuk qawaid saja. Berarti qawaid ini yang dikhususkan ini berarti tidak berlaku untuk selain al-qawaidnya ini wanita-wanita muda atau wanita-wanita yang masih memiliki keinginan untuk menikah. Ya, itu satu. Wa min qaulihi ta'ala, kemudian di firman Allah Ta'ala, ghairu mutabarrijatin bizina. Nenek-nenek tadi kan boleh melepaskan pakaian luarnya, jilbabnya, dengan syarat bukan untuk mutabarrijat, bukan untuk bertabarruj, berhias dengan perhiasannya. Dalilun akhar, ini dalil yang lain. Ala wujubil hijab alal syabah allati tarjunan nikah. Ini dalil juga bahwa wajibnya berhijab total bagi wanita-wanita muda yang masih menginginkan nikah. Kenapa demikian? Li'annal ghaliba 'alaiha, karena secara umum mereka ini, gadis-gadis atau wanita muda ini, idza kasyafat wajhaha, kalau dia menyingkap wajahnya, dipertontonkan di depan umum, annaha turidu tabarruj bizina, tentunya dia mesti ingin berhias dengan perhiasannya, yakni ingin pamer wajahnya. Wa idharu jamaliha, ingin menampakkan kecantikannya. Ya. Wa tatlu'ur rijal laha, dan supaya dilihat laki-laki. Wa madhuhum iyyaha, dan supaya dipuji oleh laki-laki itu cantik, indah dan semisalnya. Itu yang dicari. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Wa min siwa hadhihi nadira. Kalaupun ada yang tidak seperti itu niatnya, ini jarang sekali. Jarang sekali. Wan nadir la hukma lahu. Sedangkan sesuatu yang jarang itu tidak menjadi hukum. Yang menjadi hukum itu yang ghalib, yang menjadi kebiasaan, keumuman. Kalau ada orang jarang berarti dikecualikan. Membuka wajah tapi tidak untuk berhias misalkan. Tidak untuk supaya dilihat laki-laki, tidak untuk supaya dipuji kecantikannya dan semisalnya. Kalau ada ini jarang sekali. Kalaupun ada paling satu dari sekian banyak wanita, dan itu tidak menjadi hukum, dikecualikan. Baik, kita lanjut dalil ke-3 sekarang dari Al-Quran tentang wajibnya hijab. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan para wanita muslimah mukminat, yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka mengulurkan dari atas mereka jilbab-jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna, yang demikian itu agar mereka mudah dikenali, muslimat, mukminat gitu. Kalau nggak pakai hijab kan orang nggak kenal ini agamanya apa ini, muslim apa muslimah atau kafir. Jadi pakai berhijab sudah pasti itu mudah dikenal itu muslimah. Fala yu'dain, dan juga agar mereka tidak diganggu. Ya berbeda kalau terbuka, mancing untuk orang nakal, mengganggunya. Tapi kalau berhijab insyaallah ta'ala, Allah ta'ala akan menjaganya. Fala yu'dain, dan tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Baik. Ayat ini sisi pendalilannya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, amarallahu nisa'al mu'minin, Allah Ta'ala memerintahkan para wanita mukminat, idza kharajna min buyutihinna fi hajatin, kalau mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk
karena kebutuhan, keperluan, ayyughattiyanna wujuhahun min fawqa ru'usihin bil jalabib, agar mereka menutup wajah-wajahnya dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab. Wa yubdina ainan wahida, dan mereka hanya menampakkan ainan wahida. Ini yang dipahami satu mata. Kenapa dipahami satu mata? Karena manusia ini sudah ma'ruf ainain, dua mata. Kalau menyebutkan mata manusia biasanya ainain. Kecuali matanya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ngerti kaifiahnya. Maka terkadang di Al-Qur'an disebut mufrad, terkadang musanna ainain, terkadang jamak bi'ayunina. Itu kenapa? Karena kita tidak ngerti kaifiahnya matanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di situ ada hikmah tafsiran, akhirnya kalau dikumpulkan mata Allah Subhanahu wa taala dua dari tiga bentuk sighah mata, mufrad, musanna dan jamak. Syekh Ibnu Utsaimin menetapkan, dan kita Ahlus Sunnah menetapkan mata Allah taala itu dua. Di sini kalau manusia disebutkan ainan wahida, berarti satu yang dimaksud, ya, bukan dua, ya. Jadi menampakkan satu mata saja. Wa tafsirus sahabi hujjatun, dan tafsirnya sahabat adalah hujjah. Ini tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Bal qala ba'dul ulama innahu fi hukmil marfu'. Bahkan sebagian ulama menganggap bahwa ini hukumnya marfu' ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qaluhu radhiyallahu anhu wa yubdina ainan wahida, dan perkataan radhiyallahu anhu Ibnu Abbas menampakkan satu mata saja, ini hanya innama rakhasa fi dzalik li ajli darurah wal haja ila nadhari tariq. Ini hanya rukhsah bagi wanita itu karena darurat dan hajat untuk melihat jalan. Fa amma idza lam yakun hajatan fala mujibun li kashfil ain. Adapun kalau sudah tidak ada keperluan lagi, maka harus ditutup matanya. Tidak boleh membuka matanya. Baik, di sini saya punya penguat ainan wahida ini diartikan satu mata. Ini ada riwayat dari para salaf. Saya bacakan sanadnya. Ketika setelah tafsirnya Ibnu Abbas ini diriwayatkan, haddatsani Ya'qub qala haddatsana Ibnu Aliyah an Ibnu Aun an Muhammad ibn Ubaidah fi qawlihi ya ayuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ila akhiril ayat. Jadi itu perawinya tadi. Ibnu Aun menjelaskan bahwa waqala Ibnu Aun biridaihi, maksudnya yudnina alaihna min jalabibihinna, itu diulurkan di atas dengan ridanya, fatuqna'u bihi, dan cukup untuk menutup semuanya, faghatta anfahu wa ainahu al-yusra, dan menutup hidung dan mata kirinya, wa ukhrija ainahu al-yumna, dan boleh diperlihatkan matanya yang kanan. Wa adna ridaihi min fawqa hatta ja'alahu qariban min hajibihi aw 'alal hajib, dan batasan nutup mata ini yang diperlihatkan ini sampai sedikit di atas alisnya, atau alisnya juga ditutup. Alisnya juga ditutup. Ini beberapa riwayat penguat dari para salaf tentang tafsir dari Ibnu Abbas itu, maksudnya itu. Berarti benar kalau kita menerjemahkan satu mata, berarti kita punya pendukung para salaf. Jadi yang ditampakkan itu mata kanan, kata Ibnu Aun. Dan batasan jilbabnya itu wa adna rida'ahu min fawqa hatta ja'alahu qariban min hajibihi, sampai batasan mendekat ke alisnya atau bahkan alal hajib, bahkan alisnya pun ditutup. Alisnya pun ditutup. Ada beberapa riwayat yang serupa dengan riwayat yang lain, sama maknanya, sama, yakni wa ubriza thawbahu an ihda ainaihi,
dia menampakkan salah satu dari dua matanya. Jadi insya Allah kalau menerjemahkan satu mata sudah ada dari para salaf. Kalau mau dianggap diperlihatkan matanya saja berarti dua-duanya, ya silakan saja. Yang penting yang terlihat hanya matanya, alisnya tidak terlihat. Ya, alisnya tidak terlihat. Tapi saya cenderung tafsiran Ibnu Abbas ini satu mata karena hanya udzur darurah untuk melihat jalan. Dan saya pikir satu mata kanan sudah cukup untuk melihat jalan. Kalau misalkan tidak ada hajat lagi untuk melihat jalan, maka kembali ke hukum asalnya ditutup semuanya dengan jilbab. Kalau misalkan dibonceng suaminya atau naik mobil nggak betul lihat jalan misalkan, maka ditutup semua. Ya, dan ini dipersilahkan teknisnya mau bikin jilbab seperti apa. Kalau di orang-orang Syam itu sudah di setting tersendiri modelnya, jadi di yang terbuka itu cuma satu mata kanan dengan ditutup jaring-jaring jilbabnya. Jadi burko. Jadi ada jaringnya. Jadi bahkan dua matanya pun nggak terlihat. Ada yang satu mata kanan, ada yang dua-duanya, tapi nggak terlihat. Nah, kalau sekarang jika kita sudah alhamdulillah sudah banyak dari modifikasi dari ummahat kita bisa membuat hijab, burdah atau dan semisalnya itu sudah cukup. Dengan kain yang ada sekarang yang tipis bisa melihat semuanya dari dalam, tapi dari luar nggak terlihat, itu sudah cukup menutup seluruh ininya, matanya itu. Jadi yang penting itu, intinya yang penting tidak terlihat dari luar sebenarnya. Kalau meskipun yang diinginkan kan bisa melihat dari dalam, tapi tidak terlihat dari luar. Nah sekarang kan sudah cukup. Kalau dengan kain tipis itu sudah terpenuhi itu, maka boleh pakai purdah, bahasa sini ya, pakai purdah. Silahkan dimodifikasi sendiri. Yang jelas intinya seperti itu, perintahnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari ayat ini. Wal jilbab, jilbab itu adalah huwar rida'u fawqa khimar. Dia adalah pakaian atas, rida itu pakaian atas ya. Kalau pakaian bawah itu namanya izar. Fawqal khimar, dan dia di atas kerudung. Jilbab itu di atas kerudung. Jadi wanita muslimah itu selain pakai kerudung terus ditutup dengan jilbab. Atau sekarang abaya dan semisalnya. Bimanzilatil aba'ah, seperti abaya. Qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, lamma nazalat hadhil ayat, ketika turun ayat ini Al-Ahzab 59 ini, kharaja nisa'ul ansar ka'anna ala ru'usihinna al-ghirban. Wanita Ansar pada keluar seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung gagak yang nggak terbang itu, minas sakinah, karena saking tenangnya itu mereka jalan itu seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung gagak yang hinggap di situ karena saking tenangnya. Wa alaihinna aksiyatun sawat, dan mereka menggunakan pakaian hitam. Yalbasna. Wa qad dzakara Ubaidatus Salmani wa ghairuhu anna nisa'al mu'minin kunna yudnina 'alaihinna al-jalabib min fawqa ru'usihin hatta la yadhharu illa uyunuhun min ajli ru'yatit tariq. Jadi mereka para wanita mukminat saat itu mengulurkan dari atas mereka jilbab-jilbabnya dari atas kepalanya hingga tidak nampak kecuali mata-mata mereka saja, karena untuk melihat jalan. Nah, baik. Selanjutnya, ad-dalil rabi', dalil yang keempat. Qauluhu ta'ala la junaha 'alaihinna fi abaihinna
wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihin. Tidak mengapa bagi para wanita itu untuk ayah-ayahnya. Wala abnaihinna, untuk anak-anaknya. Wala ikhwanihinna, saudara-saudara laki-lakinya. Wala abnai ikhwanihinna, anak-anak dari saudara laki-lakinya, yakni keponakan. Wala abnai akhawatihinna, anak-anak dari saudarinya, berarti ini keponakan juga. Wala nisaihinna, dan wanita muslimat yang lain. Wala ma malakat aymanuhun, dan untuk budak-budaknya yang mereka miliki. Wattaqinallah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, lamma amara Allahu an-nisaa bil hijab, ketika Allah Ta'ala perintahkan para wanita untuk berhijab, anil ajanib, dari laki-laki asing, bayyana anna haula'il aqarib la yajibul ihtijab anhum. Maka Allah juga terangkan mereka laki-laki kerabat tadi itu yang tidak wajib untuk berhijab darinya. Kama istisnahum fi suratin Nur inda qaulihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ila akhiril ayat. Ya, seperti yang dikecualikan juga di surah An-Nur yang sudah kita baca kemarin. Pada firman Allah Ta'ala wala yubdina zinatahunna, kecuali untuk suami-suaminya dan seterusnya dari akhir ayat. Yang dikecualikan cuma itu. Berarti selain itu nggak boleh, kan begitu mafhumnya. Selain dari laki-laki yang dikecualikan tadi itu, baru harus ditutup. Jadi wadih ini sisi pendalilannya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fahadihi arba'atu adillati minal Qur'an wal Karim tufidu wujub al-hijab al-mar'ati anir rijal al-ajanib. Ini 4 dalil dari Al-Qur'an Al-Karim yang berfaedah wajibnya berhijab seorang wanita dari laki-laki asing. Wal ayatul ula tadammanatid dalalat ala dzalika min khamsati aujuh. Ayat yang pertama tadi surah An-Nur 30-31 itu memiliki 5 sisi pendalilan. Ya, memiliki 5 sisi pendalilan. Berarti kalau di total ada 9 ya. Kalau ini 4 dalil, yang satu dalil memiliki 5 sisi pendalilan. Ya, jadi diharapkan bisa menerangkan dengan baik biar semakin yakin bahwa hijab itu adalah wajib hukumnya. Baik. Selesai sudah dari dalil-dalil dari Al-Quran tentang wajibnya hijab. Berikutnya adillatus sunnah. Nah, wa amma adillatus sunnah faminha, dalil dari hadis tentang wajibnya hijab, di antaranya ad-dalilul awwalu qaluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukum imra'atan, jika seorang dari kalian mengkhitbah wanita, fala junaha alaihi ayyandura ilaiha, maka boleh bagi yang mengkhitbah itu untuk melihat kepadanya. Idza kana, jika, innama yanzuru ilaiha li khidbatin, jika memang dia melihatnya memang dengan niat untuk meminang. Wa in kanat la ta'lam, meskipun perempuan itu tidak tahu kalau sedang dilihat, boleh. Qala fi Majmu' az-Zawaid rijaluhu rijalus sahih wajhud dilala minhu, sisi pendalilan dari hadis ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
nafyul junah wa wal ithmu, Nabi mengizinkan, artinya tidak menganggap berdosa, anil khatib, bagi orang yang ingin meminang, khasatan, secara khusus dia, idza nadhara min makhtubatihi, jika dia melihat dari gadis pinangannya atau perempuan yang akan dipinang, bisyarat, dengan syarat, ayakuna nadruhun lil khidbah, dengan syarat dia melihat hanya untuk mengkhidbahnya, hanya untuk niat meminangnya. Fadalla hada ala anna ghairal khatib athimun bin nadar ila al-ajnabiyyah bikulli hal. Ini menunjukkan bahwa selain orang yang mengkhidbah, jika melihat selain orang yang berkhidbah, maka berdosa jika melihat perempuan yang bukan mahramnya bikulli hal, dalam setiap keadaan. Jadi yang boleh cuman khatib saja, laki-laki yang ingin mengkhidbah seorang wanita, cuman itu yang diizinkan melihat perempuan. Selain itu nggak boleh, dalam seluruh keadaan nggak boleh. Wa kadzalika al-khatib, demikian pula si khatib ini, idza nadhara li ghairi al-khidbah, misal an yakuna gharduhu bin nadhar at-taladzud wa at-tamattu' bihi wa nahwu dzalik. Misal khatib tapi lihat bukan untuk khidbah, dia hanya sekedar untuk menikmati taladzud, tamattu', bersenang-senang, yang dikenal dengan istilah Abu Nadhar. Dia suka nonton-nonton tok, ya, lihat wajah wanita tapi nggak menikahi. Ya, ini orang yang berpenyakit yang seperti ini. Ini hukumnya kembali ke hukum asal, haram. Kalaupun dia bilangnya saya khatib, saya mau mengkhidbah, tapi dalam hatinya enggak, dia memang ingin cuman menikmati saja, berpenyakit, maka hukumnya seperti hukum laki-laki ajnabi, haram hukumnya bagi dia, meskipun dia ngomong saya khatib, tapi hatinya enggak seperti itu, maka dia haram seperti haramnya ajnabi melihat wanita ajnabiyah. Baik, kemudian fa'in qila, kalau dikatakan laisa fil hadis bayanun mimma yanzuru ilaihi, di hadis kan tidak dijelaskan yang dilihat apanya, begitu. Karena Nabi kan cuma ngomong ayanzuru ilaiha, boleh bagi khatib untuk melihat kepadanya. Kan tidak diterangkan dilihat apanya, gitu. Maksudnya dilihat apanya, gitu. Kan enggak diterangkan dalam hadis. Waqad yakunul muradu bidzalika an-nadhar as-sadr wa nahr. Mungkin bisa jadi dimaksud dilihat itu lihat dadanya atau lihat lehernya. Bisa jadi yang itu. Kenapa harus dalil ini, dalil menutup wajah, begitu. Fal jawabannya, inna kull ahadin ya'lamu anna maqsud al-khatib al-murid lil jamal innama huwa jamalul wajhi. Semua orang tahu, bagi yang berakal sehat, bahwa maksud khatib ini yang diinginkan kecantikan dari seorang wanita tentunya adalah kecantikan wajah. Wa masiwahu tab'un la yaqsudu ghaliban. Adapun selain wajah itu hanya sebagai pengikut saja, pelengkap saja. Kulitnya, kayak gemuknya, tingginya, rambutnya dan semisalnya itu hanya informasi pelengkap. Tapi inti dari informasi adalah jamalul wajhi, kecantikan wajah, keindahan wajah. Selain itu hanya pengikut, layak sudu ghaliban, tidak menjadi tujuan utama secara umum. Kecuali orang yang aneh, ya, nggak jadi hukum juga. Secara ghalib, aglabiyah, secara umum, kalau khatib nadhar wanita itu yang dinadhar mukanya, nggak mungkin nadhar tangannya dan selainnya. Fal khatibu innahu yanzuru ilal wajhi, li'annahu al-maqsud bidzat li muridil jamal bila raib. Maka khatib itu tentunya yang diinginkan melihat wajahnya. Nadhar itu nadhar wajah, karena maksud yang diinginkan kecantikan itu adalah wajah tanpa diragukan lagi. Berarti selain khatib tidak boleh melihat wajah. Ya, khatib ini, kalau khatib ini orang yang mengkhidbah, ya. Kalau khatib itu khutbah Jumat. Jadi jangan keliru ngomong.
Kalau khatib itu orang yang ingin mengkhidbah, orang yang ingin meminang. Kalau khatib itu orang yang khutbah Jumat. Jadi jangan keliru ngomong. Dibolehkan bagi khatib saja. Ya. Untuk itu pun dengan niat mengkhidbah. Gitu. Selain itu nggak boleh lihat wajah kalian. Semua harus ditutup. Siapapun tidak terkecuali yang dikecualikan di surah An-Nur tadi itu. Dan surah Al-Ahzab 55 itu. Baik. Itu dalil pertama dari sunnah. Mau dilanjut apa tanya jawab? Kuat dilanjut? Ad-dalilu tsani, dalil kedua. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma amara bi ikhrajin nisa ila musalla al-Id, qulna ya Rasulullah. Ketika Nabi memerintahkan para wanita untuk keluar menuju tanah lapang untuk salat Id, kami para wanita, ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, ihdana la yakun laha jilbab. Ada di antara kita yang tidak punya jilbab. Maksudnya gimana ini? Maksudnya diperintahkan keluar semua, tapi wanita ini ngomong ada di antara kita yang tidak punya jilbab. Gimana? Keluar juga atau gimana itu maksudnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Rawahul Bukhari, Muslim wa ghairuhum. Nabi malah perintahkan supaya dipinjemi jilbab oleh saudarinya. Pinjemi dia jilbab. Hendaklah saudarinya meminjaminya jilbab, memakaikannya jilbab. Disuruh pinjemi atau disuruh kasih. Intinya tetap tidak boleh keluar tanpa berjilbab. Fahadal hadits yadullu ala anna al-mu'tad inda nisa'i sahabah alla takhrujal mar'atu illa bijilbab. Hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan dari para wanita sahabat dahulu, mereka tidak berani keluar. Jadi para wanita itu tidak keluar kecuali dengan jilbab. Ya, jilbab ya, paham ya, di atas khimar ya, abaya, menutup seluruh tubuhnya. Itulah kebiasaan para sahabat. Kalau nggak punya, mereka nggak mau keluar, nggak berani keluar. Wa annaha inda adamihi la yumkin an takhruja. Bahwa mereka kalau nggak punya jilbab, nggak mungkin mereka keluar. Wa dzalika dzakarna radhiyallahu anhunna hadal mani' li Rasulillah sallallahu. Maka itu diceritakan halangan ini kepada Nabi. Gimana ini? Ada di antara kita yang nggak punya jilbab, masih diperintahkan keluar apa enggak itu. Maka karena nggak berani keluar, maka ditanya kepada Nabi. Tapi justru solusinya, hainama amarahum bil khuruj ila musallal Id, fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna hilla hadal iskal bi an tulbisha ukhtuha min jilbabiha. Nabi menjelaskan ke iskal ini, kesulitan ini, supaya saudarinya memakaikannya jilbab, dipinjami ataupun dikasih. Walam ya'dzan lahun bil khuruj bi ghairi jilbab. Nabi tetap tidak mengizinkan dia keluar tanpa jilbab. Ma'a bersamaan annal khuruja ila musallal Id masyru'un ma'murun bihi. Padahal keluar ke tanah lapang untuk salat Id perkara yang disyariatkan, diperintahkan, wajib. Tapi karena sampai tidak punya jilbab, Nabi nggak boleh keluar. Padahal wajib. Ya, ma'murun bihi lirijali wan nisa. Wa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzan lahunna bil khuruj bi ghairi jilbab fima huwa ma'murun bihi. Kalau Nabi saja tidak mengizinkan para wanita itu keluar untuk sesuatu yang diperintahkan, yakni salat Id, dengan tanpa memakai jilbab, fa kaifa yurakhisu lahunna fi tarkil jilbab li khuruji ghairi ma'murin bihi wala muhtajin ilahi. Bagaimana mungkin Nabi mengizinkan wanita itu keluar untuk sesuatu yang tidak diperintahkan syariat, bahkan tidak butuh juga, balhuwat litajawul fil aswaq, mungkin hanya sekedar jalan-jalan di pasar, keliling-keliling lihat
jualan. Wal ikhtilat birrijal, lagi campur baur dengan laki-laki juga. Wa tafarrujul ladzi la faidatan minhu, dan sekedar melihat-lihat apa yang tidak ada faedahnya. Fil amri bi libsil jilbab dalilun ala annahu la budda min tasattur wallahu alam. Dan perintah untuk menggunakan jilbab merupakan dalil bahwasanya harus wanita itu menutup dirinya seluruhnya, wallahu alam. Nah itu tadi, kalau perintah sholat itu wajib bagi wanita, laki-laki wanita, ya, dan ada wanita yang nggak punya jilbab, Nabi tetap tidak mengizinkan kecuali tetap berjilbab. Padahal perintah keluar itu wajib. Bagaimana Nabi membolehkan tidak pakai jilbab untuk sesuatu yang sekedar senang-senang, ke pasar nggak butuh? Jelas aneh pendapat itu sebenarnya. Ya, yang sesuatu yang wajib saja Nabi nggak izinkan kecuali pakai jilbab, apalagi yang tidak seperti itu, sudah pasti wajib hukumnya. Ini kuat sekali sebenarnya dalil wajibnya hijab. Ya wes, sudah adzan ini ya. Sampai sini dulu. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.